Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih telah bergabung kembali dengan Matematika Diskrit ya. Ini adalah kuliah kita yang kedua. Dan untuk sesi ini kita masuk materi tentang induksi matematika ya. Induksi matematika. Sembari menunggu yang lain, ini saya masih klik-klik teman-teman yang baru masuk, admit beberapa yang baru join di Zoom kita, karena seharusnya di ruangan ini ada sekitar 60-an ya, 60-an mahasiswa. Ini baru 28 ya, kita sembari menunggu. Baik, kita mulai induksi matematika ini ya. Sudah sempat saya perkenalkan di pertemuan yang pertama kemarin, tapi hanya sekilas ya, sedikit-sedikit beberapa materi yang akan kita jumpai di mata kuliah matematika diskrit. Nah, sekarang waktunya kita belajar lebih spesifik ya, lebih spesifik. Kali ini kita akan belajar bersama lebih spesifik mengenai induksi matematika ya. Nah, apa itu induksi matematika? Induksi matematika erat kaitannya dengan bagaimana kita membuktikan sebuah deret ya, atau sebuah pernyataan dalam matematika. Ya. Pernyataan mengenai bilangan bulat, ya. Mengenai bilangan bulat atau integer. Ya. Kemarin sempat saya tanya juga apa itu integer, ada yang menjawab angka. Tapi angka ternyata jawabannya belum benar 100%, harus lebih spesifik, yaitu angka bulat atau bilangan bulat. Nah, contohnya di sini untuk contoh yang pertama, contoh yang barangkali sebagai pengantar ya. Ada sebuah pernyataan ya, ada sebuah pernyataan. Jumlah bilangan bulat positif dari 1 sampai n adalah n dikali dalam kurung n plus 1, kemudian hasil kalinya dibagi 2 ya. Jadi di sini ini namanya pernyataan ya ini ya. Pernyataan. Nah, kemudian di dalam matematika kita tidak diperkenankan membuktikan pernyataan ini dengan coba-coba, dengan coba-coba. Maksudnya coba-coba itu apa? Coba-coba itu kita ini kan dari 1 sampai n ya. Kemudian kita coba-coba mulai dari 1, n sama dengan 1 sampai sekian ya. Harusnya sampai n kan tidak dibatasi ya. Kita coba-coba, kita entrikan 1, 2, 3, 4, oh terbukti benar, oh berarti berikutnya benar. Tidak demikian ya. Tidak kita
mengenumerasi ya. Misalnya n sama dengan 1 ya. Berarti jumlah bilangan bulat positif dari 1 sampai 1 ya. Berarti Pn-nya ya. Pn-nya ketika n sama dengan 1 ini ya. Notasinya ya. Pernyataan ketika n sama dengan 1 atau biasanya langsung ditulis P1 ya. Biasanya ditulis begini. P1. Ini adalah jumlahnya berapa? 1 ya. Karena 1 sampai 1 ya 1 itu saja ya. 1. Nah, apakah ekivalen dengan rumusnya? Kalau rumusnya berarti P1 kita masukkan ya rumusnya. Rumusnya mana rumusnya? Rumusnya adalah ini ya. Coba saya highlight ini. Ini adalah rumusnya. Sehingga kembali ke sini. Kalau kita masukkan n-nya 1, ya kan? Kemudian dikali dengan 1 tambah 1, n plus 1, n-nya 1. Kemudian hasilnya dibagi dengan 2. 1 dikali 2, hasilnya 2. 2 dibagi 2, 1. Dan dari deret, dari pernyataan dengan rumus adalah ekivalen ya, atau sama ya. Dari ini, kalimat ini ya. Kalimat ini dengan rumusnya untuk n sama dengan 1 adalah sama dengan rumusnya. Kalau kita contohkan lagi ya, misalnya n sama dengan 3. N sama dengan 3. Berarti dalam pernyataan menjadi jumlah bilangan bulat positif dari 1 sampai 3. Berarti kalau dari deret, saya lebih rinci ya. Kita coba pakai deret, berarti kita tuliskan pernyataan P3. P3 berarti jumlah bilangan bulat positif dari 1 sampai 3 ya. Kita punya 1 tambah 2 tambah 3. Jumlah bilangan bulat positif dari 1 sampai 3. Yaitu kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 6. Ya. Nah, sekarang dengan rumus atau formula itu ya. P3 adalah rumusnya N berarti 3. 3 kemudian dikali dengan 3 plus 1. Kemudian dibagi dengan 2. Hasilnya berapa? 3 dikali 4, 12. 12 dibagi 2, hasilnya 6. Hasilnya 6. Sehingga dari sini kita dapatkan bahwa dari deret dengan rumus itu adalah ekivalen atau sama. Nah, kita bisa mencoba-coba memang di sini. Kita bisa mencoba-coba mengentrikan integer bilangan bulat 1, 3, 5, 10, atau bahkan 100 atau 999 misalnya. Kita bisa entrikan ya. Tapi itu akan tidak sepenuhnya bisa membuktikan ya. Barangkali kebetulan di kasus itu adalah terbukti, ya, adalah terbukti. Sehingga kemudian dikenallah metode pembuktian ya, metode pembuktian yang disebut dengan induksi matematik ya, induksi matematika.
yaitu metode tidak membuktikan pernyataan perihal bilangan bulat, tapi tidak dengan mengenumerasi ya, mencoba-coba satu terbukti atau tidak, tiga terbukti atau tidak, dan seterusnya. Tidak demikian ya. Tidak mencoba satu-satu, tapi kita menggunakan langkah-langkah yang ada di induksi matematika. Apa itu langkahnya? Kita akan pelajari berikutnya ya. Sampai di sini dipahami ya. Ini contoh ya. Contoh ada pernyataan perihal bilangan bulat yang kemudian kita diminta untuk membuktikan ya. Dan pembuktiannya kita menggunakan induksi matematika. Tidak mencoba seperti ini ya, tidak mencoba seperti ini. Saya lanjutkan di slide berikutnya. Nah, contoh yang lain, ini adalah contoh-contoh yang lain. Misalnya, setiap bilangan bulat positif, n, dalam hal ini n lebih besar atau sama dengan 2, dapat dinyatakan sebagai perkalian dari satu atau lebih bilangan prima. 2, 3, 4, 5 gitu ya, itu dapat dinyatakan sebagai perkalian satu atau lebih bilangan prima. 2 berarti 2 kali 1. 3 berarti 3 kali 1. Untuk semua n lebih besar sama dengan 1, n pangkat 3 plus 2n adalah kelipatan 3. Ya. Ini contoh pernyataan lagi yang lain. Jadi misalnya kita punya n sama dengan 1, berarti 1 pangkat 3 plus 2 kali 1, itu berarti 1 plus 3, hasilnya 3. 3 adalah kelipatan dari 3. Misalnya 2. 2 pangkat 3 berapa? 8. Plus 2 kali 2. 2 kali 2, 4. 8 tambah 4, 12. Nah, 12 adalah kelipatan 3. Nah, itu coba-coba kita ya, tapi kita tidak menggunakan itu nanti. Kita menggunakan induksi matematika. Contoh yang 3 ini kita bahas kemarin di pertemuan pertama ya, dan ada contoh-contoh yang lain di berikutnya nih sebagai gambaran. Saya lanjutkan. Induksi matematika, ini definisi ya, masih sebatas tulisan. Induksi matematika merupakan teknik pembuktian yang baku. Yang baku itu berarti yang formal ya, di dalam matematika. Melalui induksi matematika, kita dapat mengurangi langkah-langkah pembuktian bahwa semua bilangan bulat termasuk ke dalam suatu himpunan kebenaran dengan hanya sejumlah langkah yang terbatas. Tidak kita mencoba 1 benar, 2 benar, 3 benar, 100 benar, 150 benar, satu-satu itu kita masukkan. Tapi kita menggunakan induksi matematika yang mempunyai sejumlah langkah yang terbatas saja ya, tidak banyak langkah. Nah, kemudian ini langkah-langkahnya ya, langkah-langkahnya adalah ini. Kita belajar dulu yang pertama ini adalah prinsip induksi yang sederhana ya. Misalkan PN adalah pernyataan perihal bilangan bulat positif dan kita ingin membuktikan bahwa PN benar untuk semua bilangan bulat positif N. Untuk membuktikan pernyataan ini kita hanya perlu menunjukkan bahwa ada 2 langkah ini ya. Ini ada langkah pertama dan ini langkah yang kedua. Langkah pertama adalah P1
itu benar. Kemudian yang langkah kedua, jika PN benar, maka PN plus 1 juga benar untuk semua bilangan bulat positif. N lebih besar sama dengan 1. Dan di ini nanti yang langkah pertama ini sering disebut dengan langkah basis. Langkah basis. Sedangkan di langkah yang kedua ini yang disebut sering disebut dengan langkah induksi. Hanya 2 langkah ini yang akan digunakan di induksi matematika ya. Perlu saya sampaikan di sini bahwa eh, langkah induksi ya, langkah induksi dengan langkah basis kalau kita bandingkan ini biasanya sangat terbalik ya, sangat terbalik. Bahwa langkah basis ini biasanya yang ini adalah mudah ya. Ini mudah, tapi kebalikannya. Kalau langkah induksi dia sulit, sulit. Jadi yang langkah basis ini mudah atau bahkan terlalu mudah gitu ya. Tapi sedangkan langkah induksi ini, langkah yang kedua ini yang biasanya sulit atau bahkan sangat sulit ya, untuk membuktikannya ya. Biasanya kendalanya ada di situ ya. Langkah basis itu adalah langkah mula ya, basis langkah mula, langkah pertama kali, langkah pertama kali. Nah, langkah induksi adalah langkah eh, kedua, tahapan kedua yang digambarkan kalau kita gunakan efek domino gitu ya. Bagaimana proses kartu menimpa kartu berikutnya menimpa kartu berikutnya lagi dan seterusnya. Ya, ini yang sudah saya jelaskan tadi ya. Langkah 1 dinamakan basis induksi atau langkah basis. Sedangkan yang kedua dinamakan langkah induksi. Kemudian langkah induksi berasumsi andaian bahwa yang menyatakan bahwa PN benar, asumsi tersebut dinamakan hipotesis induksi ya. Bila kita sudah menunjukkan kedua langkah tersebut benar, langkah 1 dan 2, maka kita sudah membuktikan bahwa pernyataan tersebut, pernyataan dalam contoh tadi ya, jumlah bilangan bulat positif dari 1 sampai N adalah sama dengan N dikali N plus 1, kemudian hasilnya dibagi 2. Contoh yang di awal tadi ya. Itu adalah benar. Bila kita sudah membuktikan langkah basis dan langkah induksi. Nah, induksi matematika itu seperti terapannya seperti efek domino ya. Efek domino. Kita tahu kartu domino itu kita berdirikan gitu ya. Kita berdirikan kemudian kartu 1 dijatuhkan ya. Ini kartu yang pertama ini dijatuhkan. Ini kartu yang pertama. Ketika kartu pertama ini jatuh, ini yang disebut dengan langkah basisnya ya. Langkah basisnya. Yaitu ketika pertama jatuh. Nah, kemudian kartu pertama ini menimpa kartu kedua gini ya. Kartu kedua kemudian jatuh menimpa kartu ketiga. Jatuh lagi seterusnya ya. Nah, proses ini yang digambarkan penggambaran pada langkah yang kedua ini ya. Yaitu langkah induksi. Jadi kemudian terbukti dalam hal ini kondisinya kartu domino yang semuanya terjatuh ya, semuanya terjatuh. Itu efek efek domino. Ada efek domino itu contoh yang barangkali bisa menggambarkan ya dia.
Ini ada efek domino. Menyusun, kemudian kartu jatuh menimpa kartu berikutnya. Nah, seperti ini ya, menimpa dan seterusnya ya. Sehingga kartu berikutnya terjatuh, menimpa kartu berikutnya, dan seluruhnya terjatuh jadinya. Ini saya lewatkan aja, itu pengantar ya. Video memperjelas ya efek domino. Saya kembali ke slide tadi ya, ini. Bagaimana kartu domino itu menginisiasi atau mengilhami prinsip induksi matematika. Kita ke contoh soal. Kita coba ke contoh soal. Ada sebuah pernyataan. Nah, di sini gunakan induksi matematika. Kita diminta menggunakan induksi matematika. Ada 2 langkah tersebut tadi ya. Apa 2 langkah tadi? Yaitu langkah basis atau basis induksi. Kemudian langkah yang kedua, langkah induksi ya. Langkah basis itu biasanya sangat mudah, langkah induksi itu yang biasanya sulit. Untuk membuktikan bahwa jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n kuadrat. Ada yang gagal memahami ini? Jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n kuadrat. Paham enggak pernyataannya? Jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama. Bilangan ganjil itu apa saja? Mulai dari 1, 3, 5, dan seterusnya ya. Nah, itu kalau kita jumlahkan, misalnya n-nya 1. N-nya 1 berarti 1 buah bilangan ganjil positif yang pertama, yaitu 1. Akan hasilnya sama dengan 1 kuadrat. 1 sama dengan 1. Tapi kalau misalnya ada 3 ya, ada 3, ini hanya untuk memperjelas ya, ini bukan bagian dari jawaban ya. Misalnya n sama dengan 3, berarti kalimatnya tinggal kita ganti n sama dengan 3 ya. Jumlah 3 buah bilangan ganjil positif pertama adalah 3 kuadrat. Tinggal diganti n-nya sama dengan 3 ya. Berarti kita punya deret P3 itu adalah 3 buah bilangan ganjil positif pertama. Apa itu? 1, 3, 5 ya. Berapa hasilnya dijumlahkan? Hasilnya adalah 9. Nah, ini yang sayangnya kalau di Zoom ini ya nggak ada respon, seperti saya berbicara sendiri ini. Dan kalau seperti ini saya kurang ini ya, kurang respon itu menjadi seakan-akan tidak diperhatikan. Coba saya diinisiasi saja, direspon ya. N sama dengan 3 ya. Jumlah 3 buah bilangan ganjil positif pertama adalah N kuadrat. Kita tahu jumlah 3 buah bilangan ganjil positif pertama 1, 3, 5 ya. Hasilnya 9. Kalau kita masukkan rumus berarti N-nya adalah, saya sebut sembari absen ya. Mas Farhan Sriadi. Dari rumus berarti bagaimana nih Mas Farhan? Mas Farhan tidak menyimak?
Oke, kemudian saya lanjut ke Mas Irwan, Hanggaraksa. Mas Irwan Hanggaraksa, Hanggarasya, Hanggaraksa ya. Tidak merespon juga? Saya kemudian ingin respon ya. Dari Mahfaza Abdan Singgih. Coba, Mas Mahfaza Abdan Singgih. Di bagian ini ya. Bagaimana kita mencari formula itu, Mas Mahfaza? Mahfaza Abdan Singgih. No respon. Iya Pak, halo Pak. Ya silakan Mas Mahfaza. Ya dari tadi saya bicara sendiri, saya ingin respon ya, diperhatikan atau tidak ya. Cuma kalau saya hanya bicara sendiri, sembari saya absen. Mas Mahfaza ya. Untuk P3 Iya Pak, ini dengar yang Pak. silakan lihat di monitor. Itu paling N pangkat 2 terus 3 kali 3 sama dengan 9 Pak. Ya betul Mas Mahfaza ya. Jadi di sini saya ulangi lagi ya. Ini saya contohkan N sama dengan 3 ya. N sama dengan 3. Berarti pernyataannya menjadi jumlah 3 buah bilangan ganjil positif pertama ya. 3 dimasukkan, 3 digantikan di sini ya. N ini ya. Dan N ini. Nah dari deret kita dapatkan jumlah 3 buah bilangan ganjil positif pertama ya. 3 buah bilangan ganjil pertama itu apa? 1, 3, 5. Kalau kita jumlahkan hasilnya 9. Nah, apakah sama dengan N kuadrat? N-nya berapa? N-nya adalah 3 ini. Kita masukkan 3 kuadrat. 3 kuadrat sama dengan 9. 3 kuadrat sama dengan 9. Berarti dari pernyataan dan rumus kita dapatkan hasil yang sama. Terbukti ya. Nah, ini terbukti cocok sesuai ya. Dari sini dengan dari sini. Nah, jika ingin memperjelas lagi, misalnya ada N sama dengan 7 misalnya ya. N sama dengan 7, berarti pernyataannya menjadi jumlah 7 buah bilangan ganjil positif pertama. Jadi kita dapat P7 bilangan ganjil positif pertama ya, 7 buah bilangan ya. Coba saya sekalian absen ini ya, biar saya tidak bicara sendiri. Rahmana Zahara Budi Putra. Kalau dari ini Mas Rahmana, dari P7 ini ya, pernyataan 7 ini, berarti kalau kita tuliskan dalam bentuk notasi bilangan, menjadi apa nih Mas Rahmana? Rahmana Zahara.
Rahmana Zahra Budi Putra, Halo, iya Pak. gimana? Ini yang ketika N sama dengan 7, 1 tambah 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 terus tambah 11. langsung 11, Ya, ada yang terlewat, 9 9 dulu ya. ya, 11 Seberapa bilangan ganjilnya itu? baru 6 Pak. Baru 6. Terakhir berarti ini. Ya, 13. 13 ya. Nah, jumlahnya berapa? Terus ini aja ya. 49 Pak. Jumlahnya 49. 9. Ya, terima kasih Mas Rahmana. Ya Ini Pak. jumlah 7 buah bilangan ganjil positif pertama ya. Saya 49. Nah, apakah kalau kita gunakan rumus yaitu n kuadrat itu adalah sama ini dengan deret, saya sebutnya deret ya, dengan deret. Nah, apakah sama dengan rumus? Sekarang dengan rumus P7 ya. P7. Rumusnya akan menjadi bagaimana? Mas Yoga Pramudita. Iya, Pak. Untuk P7 berarti P7 sama dengan 7 kuadrat. 7 kuadrat. Hasilnya adalah Sama dengan 49. 49. Ya, terima kasih. Ini berarti kita sudah membuktikan ya dari deret dengan rumus untuk n, khusus untuk n sama dengan 7 ya. Ini sama ya. Dari deret dengan rumus adalah sama ya. Nah, induksi matematika tidak mencoba satu-satu seperti ini ya. Ini hanya saya ingin menunjukkan contoh-contoh di dalam pernyataan tersebut ya. Nah, saya kembali ke induksi matematika ya. Bahwa induksi matematika tadi ada 2 langkah ya, ada 2 langkah. Langkah yang pertama adalah langkah basis atau basis induksi, atau adalah langkah basis atau basis induksi. Kemudian yang kedua adalah langkah induksi. Langkah basis adalah langkah awal, langkah permulaan. Ketika n sama dengan 1 untuk kasus ini ya, kita starting point-nya dari n sama dengan 1. Nah, maka kita tinggal membuktikan pada saat kondisi awal ini ya. Untuk yang pertama ini ya, yang saya lingkari, kita masih di sini ya, masih di langkah pertama ini. Langkah induksi, yaitu untuk n sama dengan 1. Kita masukkan jumlah 1 buah bilangan ganjil positif pertama ya. 1 buah bilangan ganjil positif pertama adalah 1. Adalah 1 kuadrat. 1 kuadrat adalah 1. Sehingga ini terpenuhi ya. Kok hanya seperti itu? Ya, biasanya memang langkah induksi ini adalah mudah atau bahkan sangat mudah ya. Sangat mudah. Tapi kita akan kesulitan, akan mengalami kesulitan saya kira ketika di langkah yang kedua ya. Nah, kita sekarang masuk langkah kedua ya. Waktu tinggal 3 menit, nanti kita masuk lagi ya, join lagi. Langkah induksi ya. Sekarang langkah induksi. Jadi kita permisalkan dulu ya tadi ya, pernyataan tadi itu dalam notasi matematika, yaitu PN itu adalah
PN itu adalah, kalau saya kembali ke sini dulu ya. Ini ya. Ini kalau kita buat dalam notasi matematika, jumlah N buah bilangan ganjil positif pertama itu adalah berarti sekuensia ya, deretnya. PN ini ekuivalen dengan bilangan ganjil pertama itu 1, kemudian yang kedua adalah 3, kemudian yang ketiga adalah 5. Ini yang ketiga itu adalah 5. Kemudian yang keempat adalah 7. Kemudian yang ke N berapa? Pertanyaannya begitu ya. Kalau kita merujuk sampai ke N, berarti bagian suku yang terakhir ini berapa? Bilangan ganjil. Ya. N sama dengan 1, suku ke-1 itu 1, suku kedua itu 3, suku ketiga itu 5, suku keempat itu 7, suku kelima itu adalah 9. Suku ke-6 berarti 11. Suku ke-7 13. Dari situ kita dapatkan suku ke N itu berarti apa? Ada yang bisa menjawab? Izin N menjawab, plus Pak. 1, Pak. Silakan. Mbak Nilam. 2N min 1. 2N min 1, betul ya. 2N min 1 ya. 2N min 1. Jadi mengapa 2N min 1? Ya, coba kita lihat ya posisinya ya. Ketika N sama dengan 1, 2 kali 1 min 1, 1. Itu berarti 1 adalah bilangan ganjil yang pertama. Kita masuk lagi ya. Ini sudah hampir habis waktunya. Masuk lagi dengan Zoom yang sama, link yang sama.